Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Siang ini kita bersama-sama dapat menunaikan ibadah fardu Jumat di masjid kita ini, dan pada kesempatan yang baik ini kita menyampaikan dan sama-sama mendengarkan khutbah yang merupakan bagian daripada rukun sholat Jumat itu sendiri. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menukilkan sebuah kisah sejarah pada periode awal Islam seperti dituliskan oleh seorang penulis sejarah primer yang terkenal di awal Islam, yaitu Ibnu Ishaq dalam kitab sejarah yang berjudul Sirah An-Nabawiyah atau kisah tentang Nabi. Dikisahkan oleh Ibnu Ishaq pada tahun-tahun pertama Rasulullah berdakwah di kota Mekah, hanya sedikit orang dapat menerima agama baru, agama Islam ini. Jumlahnya mungkin baru sekitar 300-400 orang. 4 tahun pertama Rasulullah berdakwah, di antara sekitar 4-5 ribu penduduk Mekah pada waktu itu. Yang sedikit ini pun mengalami perlakuan-perlakuan yang kurang manusiawi. Penghinaan, penindasan, bahkan penyiksaan dilakukan oleh orang-orang Quraisy Mekah pada waktu itu. Menghadapi situasi yang sangat keras ini, Rasulullah akhirnya memutuskan agar sebagian para pemeluk Islam yang awal ini bertahan dalam imannya dan terpaksa harus mencari perlindungan di negara lain, yang dalam bahasa sekarang barangkali meminta suaka politik kepada negara lain karena mengalami tekanan, penindasan di luar batas peri kemanusiaan. Negara yang dituju adalah yang dalam sejarah Islam disebut negara Habsyi, yang sekarang disebut dengan Republik Ethiopia, di pantai sebelah timur Afrika, bagian timur ke tengah, yang dihuni oleh penduduk Afrika berkulit hitam. Pada waktu itu Ethiopia dipimpin oleh seorang kaisar yang oleh Ibnu Ishaq disebut Kaisar Najasyi, yang di dalam sejarah barat disebut dengan Kaisar atau Emperor Negus, yang beragama Kristen Ortodoks. Hanya sekitar 90 orang yang diperintahkan untuk mencari suaka politik itu. 87 laki-laki, 13 perempuan, dan dipimpin oleh saudara sepupu Nabi Ja'far bin Abi Thalib. Apa yang terjadi setelah mereka mendapatkan suaka di sana, menempuh perjalanan jauh, jalan kaki dari Mekah ke Jeddah dan menyeberang Laut Merah untuk sampai ke daratan Afrika. Maka penguasa kota Mekah pada waktu itu, Abu Sufyan, mengutus anaknya
Muawiyah bin Abu Sufyan untuk menghadap Kaisar Najasyi, Kaisar Negus, dan meminta agar 90 orang kaum muslimin yang mendapat suaka politik itu, kalau bahasa sekarang, diekstradisi, dikembalikan ke kota Mekah. Maka Kaisar Negus memanggil Muawiyah dan bertanya kepadanya, atas dasar apa kamu meminta supaya 90 orang ini diekstradisikan ke kota Mekah? Maka menjawablah Abu Sufyan, mereka ini menimbulkan kegaduhan, huru-hara, dan kegoncangan pada masyarakat Mekah karena mereka mengaku menganut agama baru yang disebarkan oleh orang yang namanya Muhammad. Karena mereka ini menimbulkan kekacauan, instabilitas, gangguan, dan lain-lain, maka kami mengambil langkah-langkah keras terhadap mereka. Sekarang mereka mendapatkan suaka politik di negara ini. Tapi Kaisar Negus tidak mau percaya begitu saja. Maka dipanggillah orang-orang yang mendapat kuasa itu. Dan juru bicaranya, Ja'far bin Abi Thalib, hadir ke depan. Kaisar Negus bertanya, apa yang diajarkan Muhammad kepada kalian? Sehingga penguasa kota Mekah, Abu Sufyan, meminta kalian diekstradisi, dikembalikan ke kota Mekah. Maka menjawablah Ja'far bin Abi Thalib, Muhammad telah mengajarkan kepada kami supaya kami hanya menyembah Allah yang transcendence, mengatasi alam semesta, dan menyuruh kami meninggalkan penyembahan terhadap berhala yang merendahkan harkat dan martabat kami sebagai manusia. Muhammad mengajarkan kepada kami untuk berkata benar, jujur, dan adil. Dan beliau mengajarkan kepada kami, kalau kami berbicara, kami tidak boleh berdusta. Dan kalau kami berjanji, kami tidak boleh mengingkari janji yang telah kami ucapkan. Muhammad mengajarkan kepada kami, supaya kami menjaga hubungan baik dengan saudara dan tetangga, menjauhi segala tindakan kejam, dan menjauhi satu tindakan zalim dan aniaya. Muhammad menyuruh kami untuk menjauhi pertumpahan darah dan menyelesaikan tiap-tiap masalah yang kami hadapi dengan cara dialog, musyawarah, dan sepakat. Muhammad menyuruh kami tidak boleh berzalim terhadap anak yatim, dan dia mengatakan kepada kami tidak boleh berkata dusta kepada orang lain, dan tidak boleh menimbulkan fitnah yang menyebabkan kesengsaraan, keburukan, dan penderitaan kepada orang lain. Lalu Kaisar Negus bertanya, saya beragama Kristen Ortodoks. Apa yang diajarkan Muhammad kepada kalian tentang Yesus Kristus? Maka Ja'far membaca surah Maryam yang mengisahkan tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang sedikit berbeda dari apa yang disebutkan dalam teks Injil kanonik, Injil Matius, Lukas, Yohanes yang ada sekarang ini. Dikisahkan tentang malaikat Jibril yang datang kepada Siti Maryam, dan kemudian Siti Maryam itu hamil, dan lahirlah seorang putra yang disebutkan dalam Al-Quran, Isa kalamullah. Isa itu tercipta karena kalam Tuhan, karena Maryam itu tidak ada suaminya, dan seterusnya dan seterusnya. Sesudah itu, Kaisar Negus berkata, kalau itu yang diajarkan Muhammad kepada kalian, maka saya tidak punya alasan untuk mengabulkan permintaan ekstradisi oleh Abu Sufyan. Karena itu dia berkata,
kepada Muawiyah, kalian pulang ke Mekah. Orang ini tetap akan berada dalam perlindungan saya di negeri Abyssinia, Habsyi atau Ethiopia sekarang ini. Peristiwa itu sudah lama sekali terjadi. Bahkan sebelum hijrah Rasulullah ke kota Madinah. Kalau teks yang ditulis Ibnu Ishaq itu kita baca sekarang, lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kita baca sekarang, dan kita hadapkan dengan dunia masa kini. Maka apa yang dapat kita pahami dari teks sejarah itu? Waktu itu penganut Islam baru 300-an orang. Ajaran Islam pun baru sedikit yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi orang-orang ini sudah ditindas, kemudian terpaksa harus mengungsi dan mencari suaka di negara lain. Dari jawaban Ja'far bin Abi Thalib itu, kita dapat menarik satu kesimpulan sederhana. Yang pertama diajarkan Islam kepada orang-orang Mekah pada waktu itu, seperti jawaban Ja'far, Muhammad mengajarkan kepada kami untuk hanya menyembah Allah yang transenden dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Yang diajarkan Islam pertama-tama adalah tauhid dan disuruh menjauhi segala bentuk kemusyrikan, penyembahan terhadap berhala. Ja'far mengatakan menyembah Allah yang mengatasi alam. Dalam bahasa filsafat disebut dengan Tuhan yang transcendence, mengatasi alam semesta ini. Tempat manusia bergantung, memohon segala pertolongan, dan mengembalikan segala persoalan yang mereka hadapi kepada Tuhan yang transcendent itu. Tuhan adalah Tuhan, makhluk adalah makhluk, manusia tetaplah manusia. Manusia tidak akan menjadi Tuhan, Tuhan pun tidak akan pernah menjadi manusia. Ada sesuatu tempat bergantung pada Tuhan itu, yang transcendence, yang mengatasi seluruh alam semesta ini. Itulah esensi tauhid yang diajarkan oleh Islam. Tuhan yang menciptakan alam semesta, hidup ini terbatas, dunia ini akan kiamat, manusia semua akan mati, tapi kematian tidak mengakhiri segala-galanya, karena kematian adalah awal dari keabadian dan pertanggungjawaban moral manusia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya juga, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan dibalas juga dengan kebaikan, berbuat jahat dibalas juga dengan kejahatan. Lalu sisi kedua, jawaban Ja'far itu adalah jawaban moral. Muhammad menyuruh kami untuk berbuat baik dengan sanak saudara dan tetangga, menyuruh kami berbicara jujur, menjauhi segala kedustaan, menyuruh kami untuk memenuhi segala janji, menyuruh kami untuk bersikap baik pada semua, menyuruh kami untuk tidak menimbulkan peradu domba, menyuruh kami untuk tidak melakukan itu, melakukan ini. Jadi moralitas itu adalah satu norma. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sebenarnya itu sudah ada dalam kesadaran batin manusia itu sendiri. Karena moralitas hanya ada pada manusia. Binatang tidak bisa membedakan sesuatu. Kita itu secara instingtif punya kemampuan membedakan ini benar, ini salah, ini ma'ruf, ini mungkar, ini baik, ini jahat. Instingtif sudah ada. Di dalam Al-Quran itu dikatakan fujuraha wa taqwaha. Pada hati manusia itu diberikan rongga. Dia tahu mana yang baik, dia tahu mana yang jahat. Secara instingtif manusia itu sendiri. Fungsi ajaran agama ialah
Seperti kisah mengapa Quran diturunkan. Itu dijawab Allah SWT sendiri mengatakan fungsi Al-Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah petunjuk bagi manusia, penjelasan atas petunjuk itu dan sesuatu yang akan membedakan. Dia mengingatkan hati manusia yang sebenarnya sudah tahu apa yang salah, apa yang benar, tapi bisa lupa. Yang instinktif itu bisa lupa karena dia ada di bawah sadar. Kadang-kadang dia muncul dalam kesadaran, kadang-kadang dia tidak muncul dalam kesadaran. Maka agama fungsinya adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Membedakan sesuatu. Hanya manusia yang dapat membedakan itu. Persoalan besar yang kita hadapi sekarang ini adalah persoalan moralitas ini. Ya. Tiap hari kita mengkaji fikih, itu halal, ini haram, ya, ini surga, ini neraka. Tapi persoalan fundamental yang dihadapi kita, dan ini persoalan abadi, yang diajarkan, yang pertama-tama diajarkan oleh Islam, justru adalah iman kepada Allah, dan kemudian teguhkan moralitas itu sendiri. Dan sebenarnya kalau kita mencari moralitas itu, kita tidak akan ketemu, kecuali moralitas itu dikaitkan dengan agama. Walaupun orang itu tahu mana benar, mana salah, ya, mana baik, mana buruk, tapi pengetahuan seseorang tentang yang baik dengan yang buruk itu tidak berbanding lurus dengan kepatuhan dan ketaatannya. Ya. Dokter tahu merokok itu salah, merusak kesehatan. Alangkah banyaknya dokter yang merokok. Ya kan? Polisi lalu lintas tahu. Ini perboden, ini boleh dimasuki. Alangkah banyaknya polisi yang melanggar lalu lintas. Alangkah banyaknya kita yang sarjana hukum yang melanggar norma hukum itu sendiri. Pengetahuan orang tidak berbanding lurus dengan kesadaran dan kepatuhannya. Itu dua hal yang bisa berbeda. Karena itu, walaupun di dunia ini kita membentuk negara, membentuk masyarakat, yang fungsi negara itu adalah organisasi kekuasaan, menjaga moral, tapi dia diberikan kewenangan melakukan law enforcement, memaksa, kalau perlu dengan alat-alat kekuasaan, dengan senjata, supaya norma dipatuhi. Andai negara itu tidak ada, apakah manusia itu tidak memerlukan moralitas? Tetap saja. Tanpa itu binasalah orang lain. Semau-maunya, seenak-enaknya kita melakukan sesuatu. Karena itu agama melandaskan moralitas itu kepada iman kepada Allah tadi. Dengan iman kepada Allah, tumbuhlah kesadaran dalam hati manusia, mana yang baik, mana yang buruk, dan orang disuruh terus-menerus taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dan jangan kita sekali-kali menjauhkan diri daripadanya. Semakin dekat orang kepada Tuhan, ya, akan semakin peka hati nuraninya, semakin halus perasaannya, makin hati-hati, dan makin baik dia terhadap orang lain. Semakin jauh orang dari Tuhan, akan semakin kasar perasaannya. Makin dia nggak peduli sama orang lain, makin seenaknya dia. Lama-lama, makin hari dia makin kejam dan sewenang-wenang kepada orang lain. Maka kita disuruh taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Tuhan untuk memperhalus perasaan dan kesadaran hati nurani kita sendiri. Disuruh orang salat 5 waktu untuk memperhalus perasaannya itu. Disuruh dia berzikir kepada Allah. Disuruh dia berpuasa di bulan Ramadan untuk memperhalus kepekaan moral yang ada di dalam hati nuraninya itu. Lebih daripada itu, ada satu dasar filsafat yang diajarkan oleh Al-Quran, bahwa moralitas, pengetahuan yang baik dan yang buruk itu, ya, kalau tidak ada negara, dia tetap harus dipatuhi. Karena apa?
Karena iman kepada Allah itu disusul dengan iman kepada hari akhir. Yang pada hari akhir itu semua orang akan dibangkitkan. Yang dikatakan Tuhan akan menjadi hakim yang seadil-adilnya. Yang salah dihukum kesalahan, yang baik dibalas dengan kebaikan. Walaupun Allah Ta'ala itu bersifat kasih sayang dan kemudian akan memberikan pengampunan kepada makhluk-makhluknya yang melakukan kesalahan. Kalau sederhananya, orang baik masuk surga, orang jahat masuk neraka. Kira-kira begitu, bahasa sederhananya. Persoalannya begini, kalau orang itu tidak percaya kepada hari akhirat, di mana orang baik akan dibalas kebaikan, orang jahat akan dibalas dengan keburukan, maka konsekuensinya, untuk apa kita jadi orang baik? Karena secara faktual, ya, orang baik itu tidak selalu bernasib baik di dunia ini. Orang jahat tidak selalu bernasib buruk. Faktanya banyak orang baik menjadi susah dan sengsara justru karena kebaikan yang dia lakukan. Dia bawa mobil tenang-tenang. Di depan ada mobil ngebut, ada orang melintas, ditabrak. Yang nabrak lari. Yang di belakangnya ini orang baik. Dia berhenti. Dilihat, diangkat, dinaikkan ke mobilnya dengan maksud mau dibawa ke rumah sakit. Datang orang keluar dari gang-gang, digebuki orang ini sampai babak belur. Karena dia yang dituduh nabrak orang tadi. Padahal dia orang baik. Banyak orang baik menjadi susah karena kebaikannya. Kalaulah memang seperti itu kehidupan dunia ini, orang baik susah karena kebaikan. Orang jahat, ya makin hebat aja. Makin kaya raya, makin banyak duitnya, makin berkuasa, sehat walafiat, panjang umur, nggak mati-mati. Ya. Tapi orang baik, nah ente jangan jadi orang baik cepat mati. Katanya begitu. Kalaulah memang orang baik itu tidak bernasib baik di dunia ini, orang jahat tidak selalu bernasib buruk, pertanyaannya, untuk apa kita jadi orang baik? Nah, tapi kita mengatakan, oh tidak, hidup di dunia ini cuma sementara. Ada kehidupan akhirat yang kekal. Jadi iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir itu ya mendorong orang patuh kepada kaidah-kaidah moralitas. Jadi kalau kita melihat kepada filsafat hukum Islam, hukum itu tidak sekuler seperti hukum dari negara barat. Ya. Norma hukum itu hanya bisa tegak ya kalau dilandasi oleh satu norma moral yang kuat. Kalau norma moral itu sudah kuat, norma hukum itu tidak begitu penting. Ya. Orang Jepang barangkali tidak begitu penting hukum di Jepang itu. Menteri Kehakiman Jepang itu nggak banyak kerjaannya. Ya. Penjara sedikit. Karena orang Jepang itu sangat jujur, ya, sangat patuh tanpa dikontrol sama siapapun. Konon itu terjadi 300 tahun yang lalu sejak zaman Meiji. Ya, orang Jepang yang melakukan kesalahan itu langsung dipancung oleh para samurai pada waktu itu. Orang Jepang ketakutan semua. Ya, akhirnya sampai sekarang orang Jepang itu patuh. Ya, dompet kita ketinggalan, tunggu aja di rumah, nanti sudah diantar sama polisi. Kita kasih tip sama orang yang jaga warung, jaga restoran, dia bilang, jangan. Orang Jepang nggak boleh terima tip. Nah, kita tahu kan duit situ, kita tindih pakai gelas. Nah, kita udah jalan 100 meter, polisi datang. Pak, ini duit Bapak ketinggalan. Ya, kita nggak bisa membayangkan orang Jepang tuh bisa kayak seperti itu. Ya, makanya tidak banyak orang mencuri, nggak banyak orang di penjara. Ya, hukum itu baru perlu kalau moral tidak jalan. Moralitas hanya bisa tegak, hukum harus hanya bisa tegak dilandasi oleh norma moral. Norma moral hanya bisa tegak
kalau dilandasi oleh iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena itu sebenarnya di antara perdebatan panjang apakah kita harus menerima filsafat yang sekuler ataukah filsafat yang religius dalam kaitannya dengan norma, saya kira seorang filsuf Jerman yang sangat terkenal, Immanuel Kant, mengatakan, kalau kita mencari sebuah sistem moral yang terbaik, kita tidak mendapatkannya kecuali di dalam agama. Nah, karena itu saya kira betul para founding fathers kita dulu ketika merumuskan dasar negara kita. Kalau kita baca pidato Bung Karno, 1 Juni 45, sila ketuhanan itu kan paling bawah, nomor 5. Tapi oleh 9 orang yang lain ketika merumuskannya ke dalam pembukaan UUD 45, mereka balik. Ketuhanan itu berada di atas. Itu usahanya Haji Agus Salim, Kiai Wahid Hashim, Abi Kusno Cokrojoso, dan lain-lain. Dan Bung Hatta. Bung Hatta mengatakan, Tuhan tidak bisa taruh di bawah. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu adalah fondasi moral kita sebagai sebuah bangsa. Sumber inspirasi kita, motivasi kita, akhlak kita didasarkan kepada sila ketuhanan itu yang mendasari 4 sila yang lain. Karena itu para tokoh-tokoh Islam menolak Pancasila yang diperas-peras itu. 5 sila diperas jadi 3 sila. Tinggal sosiodemokrasi, sosioekonomi, apalagi satu lagi. Trisila itu pun diperas lagi jadi ekasila. Ekasila itu apa? Gotong royong, kata Bung Karno. Orang Islam marah. Masa Tuhan bisa diperas-peras jadi gotong royong? Begitu. Ya. Jadi benar yang sudah ditulis di dalam UUD 45 itu. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah landasan moral, falsafah kita, dan kemudian landasan etik bagi bangsa dan negara kita ini. Seharusnya lah ini semua kita jaga. Prinsip-prinsip ajaran Islam tentang moralitas dan iman itu kita pelihara. Dan juga falsafah negara kita patuhi bersama, kita jalankan. Dan sesungguhnya tidak ada pertentangan antara prinsip-prinsip ajaran Islam tentang iman, moralitas, dan 5 sila dalam falsafah negara kita itu. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahabil ibadallah ittaqullaha ta'ala bisma'il khudu wal khabar wantahu anahu wa zahazar walamu anallahu ma'akum bi amrin badaihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa salasabikum ayyuhal muslimuna min barati jinni wa insi faqala ta'ala muhbiru wa amira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat yang berbahagia, untuk menutup khutbah yang kedua ini, mari kita bersama-sama memanjatkan doa kehadiran Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم فاشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.